Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Sadaqallahul adzim. Pemirsa, alhamdulillah pada edisi yang ketiga kali ini kembali Al-Fakir membahas tentang bahaya nifak dengan judul Nifak Menyakit Hati. Manusia Allah ciptakan terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Sebagaimana jasmani, rohani ada yang hidup, ada yang mati, dan ada yang sakit. Bagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ada qalbun salim, hati yang hidup, qalbun mayyit, hati yang mati, dan qalbun marid, hati yang sakit. Cirinya hati yang hidup, hati yang selamat adalah idza dzikrullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ciri-ciri hati yang hidup, hati yang sehat, dia bertambah keimanannya ketika membacakan atau mendengar ayat-ayat Allah, melihat ayat-ayat kauniyah Allah, mendapat asupan-asupan rohani, dia hidup, tumbuh subur. Tetapi ada juga hati yang mati. Hati yang mati adalah hati yang tertutup. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diberi peringatan atau tidak sama saja, mereka tidak akan beriman. Kemudian hati yang marid, hati yang sakit, bagaimana jasmani. Ciri-cirinya adalah dia tidak mau menerima kebenaran, tidak mau mendengar nasihat, tidak mau beribadah karena ada keraguan di dalam hatinya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun, di hati mereka ada penyakit. Para sahabat menjelaskan seperti dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengutip ungkapan Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud bahwa fi qulubihim, hati mereka yang sakit adalah keraguan. Mereka ragu dengan Islam, ragu dengan adanya Allah, ragu adanya Rasulullah, surga dan neraka. Kemudian akibat keraguan itu mereka sering melawan, membenci Rasulullah, sehingga fazadahumullahu marada, maka Allah tambahkan penyakit hati mereka. Fazadahumullahu marada. Seorang ulama menjelaskan marada dalam surah At-Taubah 125 dikatakan Allah berfirman, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Orang-orang yang hatinya sakit, maka Allah tambahkan hatinya menjadi penyakit, menjadi sakit, tidak mau menerima kebenaran, bahkan melawan, membenci Rasulullah, menghalang-halangi dakwah Rasulullah, tidak menerima dan mendustai adanya ajaran Islam, baik sebagian maupun keseluruhan. Maka Allah nyatakan dalam surah At-Taubah, wa hum kafirun, mereka akan wamatu wa hum kafirun, kalau mereka akan dimatikan dalam keadaan kekafiran. Pemirsa, bahwa penyakit nifak ini adalah sebuah bencana bagi kita jika kita tidak sadar juga memiliki sifat-sifat nifak. Ulama menjelaskan nifak ini terbagi dua, nifak intiqad yaitu keyakinan, dan nifak amali. Nifak intiqad ini sungguh sangat berbahaya karena mengakibatkan seseorang mati dalam keadaan kufur kalau dia tidak bertaubat. Divonis oleh Allah, wahum kafirun. Na'udzubillah, sebagaimana dalam surah At-Taubah 125. Pemirsa, bagi kita yang hanya ragu dalam arti nifak amali, seperti kalau berkata berdusta, idza hadasa kadzaba, idza wa'ada akhlafa, idza tu'mina khana, jika berkata berdusta,
jika berjanji mengingkari, jika diberi amanah dia khianat, atau dalam hadis lain ditambah fakhasamu, jika dia bermusuhan berlebihan, fakhasamu fajara, jika bermusuhan dia berlebihan. Itu adalah salah satu ciri-ciri nifaq amali, nifaq perbuatan. Nifaq perbuatan ini adalah dosa besar, meskipun tidak mengakibatkan ia kufur atau murtad, tapi merupakan dosa yang besar. Oleh karena itu solusinya adalah bertaubat. Kita beristighfar, minta ampun pada Allah agar senantiasa diampuni. Lalu kita bertaubat, meninggalkan apa yang pernah kita lakukan, jangan mengulangi lagi. Insya Allah kalau kita bertaubat, tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan nifaq ini, insya Allah Allah ampuni. Demikian para pemirsa, tema tentang nifaq, penyakit hati. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa pada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikanlah hati ini dari penyakit nifaq. Wa amali min riya, dan amal dari riya. Ya Allah, hindarkan penyakit kami dari penyakit nifaq. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali min riya wa lisani min al-kadhib wa 'aini min al-khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma fi sudur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.